Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu guru Madrasah Al-Khas Kempek yang saya hormati. Setelah pasca libur panjang, libur Maulud ya, alhamdulillah kita sudah 2 hari ini sudah mulai pembelajaran. Oleh karena itu mari diniati kembali untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Dan hari ini kita akan memulai rutinan pertemuan guru ya, mengisi jadwal pra pelajaran ya, pra KBM, itu diisi dengan sama-sama mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan bertawassul. Semoga kita bisa mendapatkan berkah dan manfaat dari musannif, yaitu Al-Imam Ghazali ya, ala hadiniya wa kullu niyatin salihah wa kulli ma nawahu salafun as-salih wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ya abai wa ummahati wa azwaji wa dzurriyyati wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li kulli wa ashabi kulli wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan yaumiddin wa ila hadratil ulama al-amilin wa syuhada'i was salihin wa awliya'il muqarrabin wa jami'i musannifil kutub allati ta'allamnaha fi hadzal ma'had, khususan ila musannifi kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sumailah hadrati muassisi Ma'had Kempek, Baqi Harun, Baqi Akil, Buya Ja'far, Rami Asin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekedar untuk mengingatkan ya, bahwa pada pertemuan terakhir kita mempelajari tentang atau mengkaji tentang bagaimana ilmu itu seperti ilmu nujum ya, ilmu yang berkaitan dengan bintang, posisi bintang adalah sesuatu yang sebenarnya dari datiah ilmunya itu sendiri ya tidak jadi masalah ya, namanya ilmu. Akan tapi dari faktor-faktor lain, dari hal-hal yang sifatnya eksternal, sehingga ilmu nujum itu dilarang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka dalam waqala Umar ya, sekedar Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu minan nujumi ma tahtaduna bi fil barri wal bahr. Pelajarilah dari posisi bintang-bintang itu sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk, baik itu di darat ataupun di laut. Summa amsiku, kemudian sudah tidak perlu diperdalamnya sehingga sampai ramalan dan lain sebagainya itu. Kenapa? Wa innama juziru anhu min salasati aujuhin. Kenapa dilarang? Karena ada 3 alasan. Min salasati aujuhin, kata Imam Ghazali ya. Jadi kenapa ilmu perbintangan dilarang? Karena ada 3 alasan. Yang pertama, ahaduha annahu mudirun bi aksaril khalq. Ilmu nujum itu dapat membahayakan mayoritas manusia, mayoritas orang ya, aksaril khalq. Fa innahu idza ulqiya ilaihim anna hadhil asara, maka sesungguhnya apabila diajarkan kepada mereka bahwa pengaruh ini akan terjadi, anna hadhil asara, bahwa pengaruh-pengaruh ini tahaddasa, akan terjadi akiba sairil kawakib, setelah perjalanan bintang-bintang, waqa fi nufusihim, maka hal ini dikhawatirkannya akan menimbulkan pemikiran di hati mereka, terdugaan di hati mereka, annal kawakiba hiya al mu'assiratu, bahwa bintang-bintang itu dapat mempengaruhi.
Jadi sininya seperti dalam astrologi ya. Jadi kan itu sebenarnya ada bintang Gemini dan lain sebagainya itu. Ya karena melihat posisi bintang ya, seseorang yang lahir pada hari ini sehingga bintangnya Gemini atau Capricorn, saya sendiri Capricorn ya. Mungkin sebagai yang lain mungkin Sagittarius dan lain sebagainya. Libra, Leo. Yang romantis itu apa? Oh yes, kalau romantis. Ya itu makanya emang iya tuh, betul tuh. Dikhawatirkan kalau misalnya diajarkan seperti itu nanti orang-orang yang tidak, jadi dikhawatirkan justru bukan ya, jadi dikhawatirkan maka nanti posisi bintang itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita ya. Jadi misalnya kan di ramalannya itu di situ ada minggu ini keuangan lagi bokek, wah ini berarti karena posisi bintangnya kurang benar nih. Untuk bintang Leo misalnya asmara lagi bertepuk sebelah tangan. Nah itu sebagian orang nanti akan meyakini bahwa ya memang posisi bintangnya itu yang mempengaruhi keadaan dirinya ya. Nanti wa annaha al-ilah wa annaha al-alihatu al-mudabbirah. Nanti semakin percaya akan itu nanti justru akan mempercayai bahwa bintang-bintang itulah yang menjadi Tuhan yang maha mengatur. Li'annaha jawahiru syarifatun samawiyah, karena bintang-bintang tersebut adalah jawahiru, substansi-substansi ya, benda-benda, syarifatun yang mulia, samawiyatun yang ada di langit. Jadi orang-orang yang tidak tahu, orang-orang bodoh ya, ketika kita mengatakan bahwa ini adalah pengaruh dari bintang kita, nanti akan menyangka bahwa bintang-bintang yang ada di langit itu sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai sesuatu yang diagungkan, didewa-dewakan. Wa ya'zumu waq'uha fil qulub, dan hal itu akan mempengaruhi, wa ya'zumu, dan akan menjadi besar ya pengaruhnya fil qulubi, pada hati. Fayabqa al-qalbu multafitan ilaiha, maka hati pun akan menjadi multafitan, menoleh ya, akan menjadi terfokus ilaiha, padanya. Wa yara al-khaira wa syarra mahduran aw marjuan min jihatiha, dan melihat kebaikan dan keburukan menjadi sesuatu yang terhalang ya, mahzuran, tercegah, aw marjuan, atau sesuatu yang dapat diharapkan, min jihatiha ya karena faktor dari bintang-bintang tersebut. Wayan mahya zikrullahi subhanahu wa ta'ala, maka nanti eling ning Gusti Allah akan terhapus dari hati tersebut. Jadi karena pengaruhnya sangat besar sehingga kemudian kita tidak ingat akan segala sesuatu itu sebenarnya diatur oleh Allah. Ya karena pengaruh astrologi itu jadi mempercayai ilmu-ilmu perbintangan, bahwa ilmu perbintangan itulah yang menentukan nasib dan kondisi kita. Fa inna dha'ifa yaksuru nadruhu alal wasaid, maka sesungguhnya orang yang lemah pikirannya ya, yaksuru nadruhu, maka pandangannya akan terbatas, alal wasaid, kepada perantara-perantara. Wal alimur rasih walladhi yattali'u, sedangkan alimur rasih, seseorang yang berilmu, ar-rasih, yang mendalam ilmunya, walladhi, adalah orang yattali'u, yang mengetahui, ala anna syamsya, bahwa sesungguhnya matahari, wal qamara, rembulan, wan nujuma, bintang-bintang, musyakharatun, ditundukkan, bi amrihi subhanahu wa ta'ala, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya orang-orang yang
pinter ya, orang-orang yang berpengetahuan saja yang mempunyai keyakinan bahwa matahari, bulan, bintang-bintang dan lain sebagainya itu ya sebenarnya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang orang bodoh itu pandangan mereka terbatas pada bintang-bintang saja, tidak melihat siapa yang mengatur posisi bintang-bintang tersebut. Wa misalun nadri dhaif ila husuli daw'is sams akibatul isams misalun namlah. Perumpamaan bagaimana pandangannya orang yang lemah pikirannya ila husuli daw'is sams pada terjadinya sinar matahari akibatul isams setelah terbitnya matahari. Perumpamaannya adalah misalun namlah, seperti perumpamaan seekor semut ya. Lau khuliqalaha aqlun, apabila semut itu bisa berpikir ya, mempunyai akal. Wa kanat ala suthi kirtasin, semut itu berada di atas permukaan kertas. Wa hiya tanzuru ila sawadil khatti yatajaddad, semut itu melihat hitamnya tulisannya yatajaddadu yang senantiasa diperbaharui. Jadi ibaratnya seperti seekor semut di atas sebuah kertas, di mana di kertas tersebut ditulis dengan pakai pena ya. Fata'taqidu annahu fi'lul qalam, maka sang semut akan meyakini bahwa tulisan itu adalah fi'lul qalamnya. Yang membuatnya itu adalah pena itu. Wala tartaqi fi nadriha ila musyahadatil asabi, dan pandangannya tidak beranjak ya ila musyahadatil asabi, pada pandangan jari-jari yang menggerakkan pena itu ya. Jadi karena pandangannya terbatas, sehingga ketika melihat ada ada oret-oretan tinta ya, semakin besar itu disangka bahwa tinta itu yang membuat adalah pena, padahal pena itu digerakkan oleh jari-jari ya. Summa minha ilal yad, jari-jari digerakkan oleh tangan. Summa minha ilal irada al muharrikah lil yad, tangan itu juga digerakkan oleh iradah, oleh keinginan ya. Oleh ya tentunya kalau kita ya berarti tangan itu digerakkan oleh syaraf-syaraf yang dikendalikan dari otak kita kan. Irada al-muharrikah hatil yad, yaitu kehendak yang menggerakkan tangan. Summa minha, ya saraf-saraf tersebut, ilal katib al-qadir al-murid, ya dikendalikan oleh sang penulis, al-qadir yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk menulis, al-murid yang memang ingin menulis. Summa minhu, kemudian dari orang yang menulis itu adalah ila khaliqil yad, digerakkan oleh pencipta tangan, pencipta kekuasaan, pencipta kemampuan, dan pencipta kehendak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa aksaru nadrul khalqi, maka pandangan kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia, maksurun al asbab al qariba as-safilah, kebanyakan terbatas kepada sebab-sebab yang paling dekat, yang paling rendah. Maktuun, terputus, minat taraqi, untuk menaik ya, ila musabbibil asbabi, kepada zat yang menyebabkan beberapa sebab. Fahadha ahadu asbabin nahi anin nujum, inilah salah satu sebab larangan untuk mempelajari ilmu perbintangan. Jadi khawatir ya nanti disalahpahami bahwa ilmu perbintangan itulah yang mempengaruhi kehidupan kita, padahal kehidupan kita itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak unsur yang intinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya. Seperti itu. Tadi diumpamakan sebagaimana semut yang melihat goretan tinta ya, mungkin karena semut pandangannya terbatas sehingga menyangka bahwa goresan tinta itu ya karena ada pena, padahal pena itu kan sebenarnya digerakkan oleh jari-jari, jari-jari itu digerakkan oleh tangan,
tangan digerakkan oleh syaraf-syaraf ya sampai ke otak, dan otak itu juga milik seseorang, belum lagi seseorang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan pandangan yang bisa naik seperti itu ya tidak sembarang orang lah istilahnya. Hanya orang-orang yang pintar. Itu salah satunya. Jadi dikhawatirkan apabila ilmu perbintangan itu kemudian diajarkan sehingga diyakini dan lain sebagainya bahwa ilmu perbintangan itulah yang memberikan madarat dan manfaat. Padahal semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wasaniha anna ahkaman nujumi, sesungguhnya hukum-hukum perbintangan tahminun, hanyalah perkiraan saja, tahminun mahdun ya. Tahminun perkiraan mahdun yang murni. Hanya perkiraan saja. Laisa yudraku fi haqqi ahadil asas la yakinan wala dhannan. Hal itu tidak bisa ditemukan pada haknya pada individu-individu seseorang, baik secara meyakinkan ataupun hanya secara dugaan saja. Itu sekedar tahmin, perkiraan. Fal hukmu bihi hukmun bijahlin, maka membuat ketetapan, membuat keputusan dengan menggunakan bintang-bintang, posisi bintang adalah hukmun bijahlin, membuat ketetapan berdasarkan kebodohan. Fayakunu zammu ala hadza min haitsu innahu jahlun. Nah, berarti faktor ketercelaannya akan ilmu nujum itu dilihat dari ketika seseorang mengandalkan ilmu nujum, maka sebenarnya dia berdasarkan kebodohan, berdasarkan sesuatu yang tidak meyakinkan. La min haitsu innahu ilmun, dia adalah merupakan kebodohan, ya bukan ilmu pengetahuan. Walaupun kana dzalika mu'jizatan li Idris alaihissalam. Memang ya, dulu ilmu perbintangan ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Idris alaihissalam. Fima yuhka, menurut ceritanya ya. Wa qadin darasa, akan tapi ilmu tersebut telah lenyap. Wan maha dzalikal ilmu, telah hilang ilmu tersebut. Wan mahaqa, dan betul-betul lenyap. Indarosa inmaha itu ambil makna ya. Jadi meskipun mungkin bisa jadi menurut cerita bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penemu ilmu perbintangan ya, akan tapi ilmu tersebut sudah lenyap. Wa ma yattafiqu min isabatil munajjimi ala nudurin fawa ittifaqun. Nah, ada beberapa hal yang mungkin dirasa cocok ya, min isobatin ya. Ramalan-ramalan astrologi itu kayaknya cocok nih. Hari ini uang lagi bokeh, iya pantas. Karena tanggal 2 misalnya. Itu juga sebenarnya ala nudurin ya. Kecocokan itu biasanya ya jarang-jarang ala nudurin. Nah, kecocokan yang sifatnya seperti itu, bahwa ittifaqun, sebenarnya ya sesuatu yang apa? Ittifaq itu ninggang gitu ya. Kebetulan ya, sesuatu yang sebenarnya kebetulan. Li'annahu qad yattali ala ba'dil asbab. Barangkali ya, mungkin variabel-variabel yang menjadi sebabnya dapat diketahui. Tapi wala yahsulu al musabbaba akibaiha, akan tapi variabel berikutnya sehingga sampai kepada al musabbib ya, kepada yang menyebabkan dari penyebab segala sesuatunya itu tidak diketahui. Illa ba'da syurutin kasiratin laisa fi qadratil bashar al-ittila'u ala haqa'iqiha, yang kesemuanya tidak dapat diketahui ya, tidak dapat diperoleh illa ba'da syurutin, kecuali setelah melalui beberapa syarat kasiratin yang banyak, laisa fi qadratil bashari, yang bukan kemampuan manusia, al-ittila' wala haqa'iha, untuk mengetahui hakikat-hakikatnya. Fa in ittafaqa an qaddarallahu ta'ala baqiyatal asbab, kalau misalnya pas kebetulan ya bahwa
ketentuan Allah, qadarnya Allah juga sesuai dengan yang di waqa'at al-isobah, maka akan terjadi sesuai yang diramalkan. Tapi wa illam yaqdir atau wa illam yuqaddir, ya Gusti Allah tidak menakdirkan, ya akhta'a, maka menjadi salah. Jadi segala sesuatunya sebenarnya masih perkiraan saja, perkiraan yang tidak berdasarkan ilmu yang meyakinkan. Wa yakunu dzalika ka takhminil insan fi anna as-samaa'i tumtiru al-yawm. Hal itu sama saja seperti perkiraan seseorang bahwa langit akan hujan hari ini. Mahmaru al-ghaim yajtami'u, ketika dia melihat mendung sudah rapat ya. Wa yanba'isu minal jibal, dan mendung bergerak dari arah gunung. Fayataharraqu dhannuhu bidzalik, maka kemudian timbullah dugaannya bahwa hari akan hujan. Tapi warubbama yahma'an naharu bisyams, tapi barangkali setelah itu kemudian matahari terbit dengan terik sehingga kemudian wa yadhhabu al-ghaimu, dan mendung pun akan hilang ya. Jadi itu hanya sekedar perkiraan-perkiraan saja, tapi bukan berarti perkiraan cuaca tidak ada anunya ya. Itu kan sudah berdasarkan berarti sudah berdasarkan penelitian dan gejala-gejala alam yang memang sudah diteliti sedemikian rupa ya. Tapi bisa jadi ya orang yang tidak mempunyai pengetahuan apapun, karena melihat kayaknya mendung itu rapat, wah kayaknya mau hujan nih. Tapi kan belum tentu hujan juga. Bisa jadi mendung rapat kemudian terbawa angin, akhirnya nggak jadi hujan. Itu perumpamannya seperti itu. Jadi ilmu nujum juga sebenarnya seperti itu. Jadi tidak ada yang berdasarkan sesuatu yang meyakinkan. Warubbama yakunu bi khilafihi, ya. Terkadang kejadiannya ya tidak sesuai dengan ramalannya. Wa mujarradul ghaimi laisa kafiyan fi maji'il matar, bahwa adanya mendung tidaklah cukup untuk memastikan adanya hujan. Wa baqiyatul asbabi la tudra, karena sebab-sebab yang lain atau variabel yang lain masih belum diketahui. Jadi pada intinya Bapak Ibu sekalian, karena sebentar lagi akan masuk ya. Jadi itu ilmu perbintangan adalah sesuatu yang menurut Imam Ghazali itu merupakan sesuatu yang dilarang ya. Karena tadi pertama, ilmu perbintangan itu justru akan menimbulkan kesalahpahaman pada masyarakat awamnya. Dikhawatirkan mereka justru mempercayai akan ilmu perbintangan tersebut, padahal segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu perbintangan itu sendiri sebenarnya hanya sebuah perkiraan yang tidak berdasar keyakinan sama sekali, yang tidak berdasar ilmu pengetahuan sama sekali. Jadi dua alasan itu, dan nanti ada alasan yang ketiga, sehingga kemudian menjadikan ilmu perbintangan itu adalah merupakan ilmu yang lebih banyak madorotnya ketimbang manfaatnya. Kalau ilmunya itu sendiri sebenarnya boleh-boleh saja, tapi karena madorot yang ditimbulkan itu tadi, sehingga ilmu perbintangan menjadi ilmu yang terlarang. Barangkali itu ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini merupakan hari-hari awal ya, maka lebih lagi untuk agar supaya peserta didik kita betul-betul mendapatkan yang terbaik di Madrasah Al-Ihlas Kempek ini ya. Mulai lagi, kita niati lagi untuk memberi pengabdian yang sebaik-baiknya kepada peserta didik kita. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ini merupakan permulaan pengajian Ihya yang bisa istiqomah ke depannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.